Oke teman-teman semuanya, kita lanjutkan materi pada video ini tentang teori perilaku produsen, yaitu produksi dalam jangka panjang. Dalam video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang teori perilaku produsen dalam jangka pendek. Untuk video kali ini kita akan melanjutkan dengan produksi dalam jangka panjang. Perusahaan atau produsen dikatakan berada dalam produksi jangka panjang pada saat semua faktor produksi yang digunakan dalam proses produksinya adalah faktor produksi yang variabel atau faktor produksi yang sifatnya sudah mengalami perubahan-perubahan. Nah, kita ingat dalam materi teori perilaku produsen dalam jangka pendek, kita ada mengenal istilah TP, AP, dan MP. Untuk produksi dalam jangka panjang ini, kita akan menggambarkannya dalam bentuk dua macam kurva. Pertama adalah kurva Isoquant. Kurva Isoquant merupakan kurva tempat kedudukan titik-titik yang menunjukkan kombinasi dua macam faktor produksi yang menghasilkan tingkat output atau produksi yang sama. Atau dengan bahasa lainnya, kurva Isoquant adalah kurva yang menghubungkan kombinasi dari dua macam faktor produksi yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Jadi di sepanjang kurva Isoquant ini jumlah produksinya sama. Terserah dari kombinasi dua faktor produksinya bagaimanapun. Yang jelas kalau masih sepanjang kurva Isoquant, jumlah produksi yang dihasilkan adalah sama. Misalnya begini. Kita contohkan di sini adalah kombinasi antara kapital atau tenaga kerja dengan labor. Kapital atau modal dengan tenaga kerja atau labor. Nah, jadi dibagi di titik A, kombinasinya adalah 50 dan 1. 50 untuk kapital atau modal dan 1 untuk labor atau tenaga kerja. Output yang dihasilkan oleh kombinasi 50 dengan 1 ini adalah sebanyak 1500 output. Yang B kombinasinya 45 dengan 2. Output yang dihasilkan pun juga sebesar 1500. C 41 dan 3. Outputnya juga sebesar 1500. D pun juga sama, 38 dengan 4. Jadi intinya di dalam kurva Isoquant ini berapapun kombinasi antara kapital dengan labor atau faktor produksi yang lain, dua faktor produksi ini output yang dihasilkan adalah sama. Kita lihat bagaimana bentuk kurvanya. Ini bentuk kurva dari Isoquant. Jadi di sepanjang titik A, B, C, dan D ini sama. Artinya outputnya yang dihasilkan adalah sama. Jadi titik A, B, C, dan D yang total output yang dihasilkan adalah sama. Dengan syarat itu masih di sepanjang kurva. Kalau titik sini bagaimana? Ya, kalau sudah di titik di bawahnya tentu tidak sama lagi, ataupun di titik atas juga tidak sama. Jadi intinya di dalam kurva Isoquant jadi menggambarkan kombinasi dua macam faktor produksi yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Beberapa ciri yang didapat dari kurva Isoquant tadi. Pertama, kurva Isoquant itu bersifat downward sloping. Jadi dia menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Yang kedua adalah convex to origin. Dia cembung ke arah titik nol atau ke titik dasar. Kemudian tidak saling berpotongan. Kemudian kurva Isoquant yang berada di kanan atas ini menunjukkan tingkat produksi yang lebih tinggi daripada kurva Isoquant yang arahnya itu mendekati nol atau berada di posisi kiri bawah. Selanjutnya, kurva yang kedua adalah kurva Isocos. Kurva Isocos adalah kurva yang menunjukkan kedudukan dari titik yang menunjukkan kombinasi dua macam faktor produksi yang dibeli oleh produsen dengan sejumlah anggaran tertentu. Atau ada juga membahasakan seperti ini. Kurva Isocos ini adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua macam faktor produksi yang mempunyai anggaran yang sama.
intinya sama dengan kombinasi tadi ya. Di sepanjang kurva ISO cost itu istilahnya anggaran yang dipakai oleh perusahaan itu sama. Saya contohkan. Misalnya di sini kombinasi antara masih ya tadi ya, unit kapital dengan labor. Jadi misalnya di titik A. Di titik A pada saat pembelian harga 1 unit kapital itu dihargai 150 dan labor itu 100. Titik A 8 kapital, 0 labor. Total expenditure-nya atau total pengeluarannya atau biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah sebesar 1.200. Yang B juga sama, kombinasinya 6 dengan 3. 6 untuk kapital, 3 untuk labor. Kombinasi total pengeluaran yang dihasilkan juga sebesar 1.200. Kombinasi C 4 dengan 6. Terus yang D 2 dengan 9 dan yang E 0 untuk kapital dan 12 untuk labor. Total expenditure atau pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan tetap sama, itu sebesar 1.200. Jadi intinya di sepanjang kurva ISO cost baik di titik A, B, C dan D, sini dibuatkan ya. A, B, C dan D kombinasinya ini biayanya adalah sama. Nah, jadi intinya di dalam kurva ISO cost ini kombinasinya dua macam faktor produksi itu dengan anggaran tertentu atau dengan biaya yang sama. Selanjutnya, untuk bagian terakhir di dalam materi ini adalah tentang keseimbangan produsen. Keseimbangan produsen tercapai ketika kurva ISO Quant bersinggungan dengan kurva ISO cost. Atau dengan bahasa lainnya di sini adalah keseimbangan produsen itu adalah posisi di mana produsen mengeluarkan sejumlah pengeluaran atau biaya tertentu, diharapkan produsen bisa menghasilkan jumlah output atau jumlah produksi yang maksimum. Dengan anggaran yang ada, mampu menghasilkan jumlah produksi yang maksimum. Atau dengan bahasa kurvanya, pada saat kurvanya antara kurva ISO cost bersinggungan dengan kurva ISO Quant. Jadi yang dimaksud dengan keseimbangan produsen ini adalah di titik B, bukan titik A, bukan pula titik C. Jadi yang dimaksud dengan kombinasi keseimbangan produsen adalah di titik B. Oke, itu dulu materi kita pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung materi lain di video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum.